Banyak banget nih bulu-bulu. Ini setiap ada bulu-bulu selalu viral. Kalau nggak ada bulu nggak viral ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebelum masuk ke fakta persidangan, kami dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat atau TA Mor PTR mau memberikan statement resmi terhadap keterangan dari saudara Wahyu Sakti Trenggono dari Kementerian KKP yang belum lama ini justru komplain ketika pagar laut yang menjadi bukti adanya akses publik dihalangi oleh PIK 2 dipersoalkan, katanya itu untuk bahan bukti penyelidikan. Nah, saya mau kasih tahu beberapa statement kita ya kepada Wahyu Sakti Trenggono. Ini yang pertama, ini pejabat tidak etis, tidak tahu bagaimana tata krama bernegara. Lebih hebat yang namanya Khalid Mihdar nelayan dari Banten. Ya. Cerdas. Kementerian KKP itu bukan atasan TNI AL. Yang punya kewenangan menegur TNI AL adalah institusi TNI, yakni Panglima TNI atau setidaknya Kasal. Dan yang lebih parah, TNI AL saat mencabut pagar laut itu sudah jelas atas instruksi langsung dari saudara presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Lah kok bisa menteri komplain perintah dari presiden? Pecah. Jadi menurut kami ini menteri nggak tahu etika, nggak tahu hukum, pecat saja. Yang kedua, mau bambu itu hilang semua, itu buktinya banyak. Kami bisa jadi saksi, itu juga bukti. Video juga bisa jadi bukti. Banyak sekali bukti-bukti. Justru KKP selama ini ngapain aja? Ya. Kami sampai datang ke KKP, mau kompres saja, sempat mau diusir. Kami masa mengirim surat permohonan audiensi ke Kementerian KKP, kok nggak boleh kompres di Kementerian KKP? Emangnya kita mancing? Kalau kita mancing, kompresnya mungkin di Ancol, boleh lah begitu. Nah, yang ketiga, justru kami khawatir ini adalah tindakan yang menghalangi perlindungan negara terhadap kedaulatan laut kita oleh Kementerian KKP berdalih melakukan penyelidikan. Nah, ini yang harus kita dalami. KKP itu memberikan statement itu, Wahyu Sakti Trenggono itu atas otoritas presiden atau otoritas yang lain? Atas perintah Prabowo atau perintah Jokowi? Atas perintah Prabowo atau perintah Aguan? Atas perintah Prabowo atau atas perintah Antoni Salim? Dan ini semakin mengkonfirmasi di negara kita ada otoritas lain yang lebih ditakuti oleh menteri. Dan ini menjadi bukti ada negara dalam negara di Republik ini. Jadi itu ya untuk yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke substansi persidangan. Kita prihatin, bersedih sekali hari ini. Kenapa? Ternyata kualitas pemimpin kita yang kita anggap mengerti bagaimana memimpin rakyat, tata kelola negara. Ternyata Airlangga Hartarto yang kita gugat secara pribadi justru mendatangkan alat negara, aparat-aparat dari kementerian. Ini sama saja abuse of power. Jadi yang pertama, ini Airlangga kagak ngerti tata cara bernegara. Karena dia tadi ngirim surat tugas dari dirjennya. Jadi kalau dia ngerti, kalau pribadi ya dia sewa lawyer, berapa sih harganya sewa lawyer? Kenapa masih menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi saudara Airlangga Hartarto? Nah, kalau mau tahu bukti korupsi, ini salah satu indikasi bukti korupsi, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Karena orang-orang yang dari kementerian tadi dibayar oleh pajak siapa? Pajak kita, rakyat. Kita membayar pajak negara itu untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan Airlangga Hartarto. Makanya tadi saya setuju sependapat dengan majelis hakim, orang dari Kementerian Ekonomi tadi ditolak. Jadi hari ini dianggap Airlangga Hartarto tidak hadir sidang. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dari persidangan. Yang selanjutnya dalam persidangan ini kita baru tahu
Ternyata harus ditekan publik dulu, kita rame dulu kemana-mana, ya. Baru aguan datang. Itu pun melalui surat kuasa, tapi secara hukum sudah dianggap datang. Tapi kan baru datang setelah kita persoalkan di ruang publik. Kita sudah persoalkan alamat dia, apa perlu dipanggil ke alamat rumahnya? Ternyata panggilan lewat Agung Sedayu pun hari ini sampai begitu loh. Loh, ini kuasa hukumnya sendiri tadi yang intercept. Saya tadi tersinggung kuasa hukum membawa narasi opini di luar untuk fakta persidangan. Kalau mau beropini di luar silahkan, persidangan kita hargai, steril dari opini. Jadi nggak bisa kemudian berdalih, oh ini kan narasi di luar. Loh, memang faktanya Aguan nggak datang dan hari ini baru datang. Jadi siapapun, baru kita sadari di negeri ini untuk memperoleh kepatuhan hukum itu tidak bisa sukarela, harus dipaksa. Betul apa betul? Dan karena kita nggak punya kewenangan, paksaan kita ya hanya membuat opini, dukungan publik. Dan hari ini dengan dukungan publik, terima kasih rakyat, akhirnya Aguan datang. Yang kedua, Antoni Salim juga akhirnya datang walaupun dengan kuasanya juga. Dan tadi kita tahu, oh alamat KTP-nya di situ. Mau tahu alamatnya Aguan KTP-nya? Mau tahu Antoni Salim alamat KTP-nya? Tadi kami sudah catat. Jadi sebenarnya, Di mana alamatnya? mau tahu aja. Nah, lalu ada lagi. Tadi kita bersyukur dari Kementerian Keuangan turut tergugat juga datang. Kenapa? Kalau Kementerian Keuangan nggak datang, sayang. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan kita tarik itu hanya untuk terima duit. Iya kan? Kita minta gugat perbuatan melawan hukum, dihukum, sanksi, membayar kerugiannya dibayarkan kepada siapa? Bukan kepada kami. Bukan kepada penggugat, bukan pada prinsipal, tapi kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Baik atau baik kita ini? Baik sekali begitu. Dan saya ingin tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, ini adalah gugatan seluruh rakyat. Memang di dalamnya ada FPPI ya, Forum Persatuan Purnawirawan Indonesia. Ada juga Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM. Ya, ada FTA, ada Bang Edi Mulyadi ya, senior kita. Ada Bung Rizal Fadila, penulis yang kita bangun pagi begitu buka mata, yang dibuka HP di grup WA yang muncul tulisan oleh Rizal Fadila. Nah, itu kondang banget itu orangnya. Mana orangnya? Oh ya. Ada Pak Sugeng. Nah, jadi Bang Herman Kadir juga hadir dan yang lain hadir, nanti bisa menyampaikan. Intinya kita belum sampai ke tahap mediasi karena satu, Erlangga dianggap tetap tidak datang karena yang diutus dari kementerian, bukan kuasa hukum secara pribadi. Maka majelis hakim menunda. Berapa tundanya? Seminggu atau 2 minggu? 2 minggu, tanggal 3 Februari 2025. Kenapa? Karena tanggal 7 besok itu 27 itu tanggal merah begitu. Tapi gak apa-apa, kita terus ya siap terus hadir ya. Siap terus berjuang ya. Baik. Cukup dari saya, selanjutnya dari yang lainnya. Yang pertama siapa? Bang Azam, silakan. Ya. Bang Azam, Bang Herman. Terus Bang Tujuh. Jadi prinsipal gantiannya ya. Oke. Ya. Jadi gini. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Ahmad Kuzinuddin. Nah, kalau saya mengawali kasus ini ada pasal 106 107 yaitu sudah mencoba untuk melakukan makar, memisahkan sebuah wilayah, ingin dikuasai. Ini sudah sebenarnya makar selain undang-undang kelautan. Jadi poin yang sudah tadi dijelaskan cukup jelas. Saya pikir nggak perlu lagi saya menyampaikan yang terlalu panjang dan lebar. Tapi ini fakta bahwa rakyat berani melawan kebatilan, rakyat berani melawan ketidakadilan, dan rakyat akan bersatu. Dan informasinya mantan-mantan TNI akan bergabung, tetap akan mendukung ini semua. Dan terbukti TNI Angkatan Laut berani melakukan proses pencabutan. Walaupun KKP mengatakan masih butuh penyelidikan, ini ngaco kalau menurut saya. Ada video yang berkembang cukup pesat, itu sudah petunjuk, tidak perlu lagi hilang barang bukti tinggal diambil, dikumpulin kok, itu gampang dan mudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Selanjutnya mungkin dari siapa yang senior, Bang Herman. Monggo. Ayo. Maju, Bang. Awas. Oh itu mahal. Awas jatuh. Oh, udah ya. Maju, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aguan takut diperstek. Betul. Mereka hadir hari ini karena takut diperstek. Saya bilang kalau dia tidak hadir sampai 3 kali, dipanggil tidak hadir, diperstek oleh pengadilan. Iya, iya. Yang kedua, instruksi presiden suruh bongkar itu udah adalah yang tertinggi. Iya. Kuasa Menteri nggak ada apa-apanya itu, Ya. Menteri KKP, Menteri Kelautan nggak ada apa-apanya itu, karena sudah perintah presiden untuk bongkar itu. Saya dengar sekarang sudah 2 kilometer, ya mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Hukumnya wajib harus dibongkar itu pagar-pagar itu, karena sudah melanggar aturan-aturan. Bayangkan, ternyata sudah ada HGB, laut ada HGB. Ada HGB. Sebentar lagi langit di HGB. Luar biasa itu. Undang-undang dasar, ya, bumi, air dan kekayaan alam ini dikuasai oleh negara. Air itu dikuasai oleh negara, nggak boleh ada swasta bisa menguasai air itu, nggak boleh. Laut itu nggak boleh dikuasai oleh. Apalagi ada putusan MK, tidak boleh menerbitkan sertifikat di atas laut, nggak ada. Kok berani-beraninya gitu loh. Ini saya minta diusut tuntas tuh kepala BPN-nya itu yang menerbitkan sertifikat tuh. Harus itu. Harus. Bila perlu dipecat. Udah pasti itu dipecat kepala BPN yang mengeluarkan itu. BPN mana itu? Masa ada sertifikat? Ah ini sudah tidak benar. Artinya itu menunjukkan ketidakbecusan mengelola negara. Artinya itu orang-orang pejabat negara yang bermain-main api di sini itu mohon untuk dipecat. Kenapa? Mereka pengkhianat negara, pengkhianat bangsa. Mereka dengan menjual aset-aset negara dengan harga murah. Bayangkan saja, dalam waktu singkat, kok bisa ada HGB di atas laut? Ini kita pertanyakan ini. Ya, saya minta Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPK untuk mengusut tuntas masalah ini. Ini pasti ada korupsi, ada suap, ya, ada pejabat negara menerima suap di sini. Masih rendah IQ-nya. Takkan mungkin itu. HGB keluar dengan gratis dan tidak ada ceritanya itu. Apalagi ini di laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Narasumber di belakang dong, narasumber. Narasumber ke belakang dong, narasumber. Abang, Bang Fadila. Bang Fadila di sana. Ayo. Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rekan-rekan media, warahmatullahi YouTuber, dan rekan-rekan advokat sekalian. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Aguan CS itu sampai dengan batas persidangan ini ataupun yang kita ketahui sampai saat ini mereka tetap tidak mengakui, ya, tidak mengakui adanya pagar-pagar di laut itu yang sudah mencapai sekitar 11 km ya panjangnya. Ya, Kira-kira takut seperti sama itu. mama. Kira-kira Pak. seperti itu. Nah, tapi jangan lupa mereka pun juga berusaha menyelundupkan hukum. Sebetulnya mereka melakukan pengukuran atau patok-patok di laut itu, ya, tidak hanya sebatas pagar laut saja. Ya. Faktanya mereka sudah melakukan patokan-patokan atau katakanlah kapling-kapling laut itu, ya, itu sampai sekitar luas 3 hektar lebih, ya. Di pas pinggir pantai mereka melakukan kapling-kapling. Nah, mereka mendasarkan, padahal kalau kita mendasarkan daripada pasal 65 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, ya, itu tentang penguasaan hak tanah di atas laut, itu jelas-jelas ya. Di atas laut wilayah perairan itu tidak dimungkinkan. Kalaupun dimungkinkan adalah hal-hal khusus, misalnya menyangkut bahwa perkampungan itu memang dia berada di atas laut, ya. Tapi kan ini tidak. Jadi Aguan CS itu mengklaim bahwa kapling-kapling yang mereka buat itu adalah hak milik mereka, ya, dengan nama-nama pemiliki yang fiktif, HGB-nya, hak guna bangunannya. Artinya apa?
Kalau ini akan terjadi seterusnya, kemudian diproses lebih lanjut, berarti Aguan CS itu akan menguasai lahan-lahan di atas laut itu, di mana nanti dia akan diuruk. Setelah diuruk dia menjadi lahan, dan itu sudah disiapkan dari 2 tahun yang lalu, sertifikat itu, begitu ya. Jadi kemudian kalau setelah itu diuruk, kemudian menjadi lahan, mereka tinggal mengklaim saja. Dan itu nama-nama itu adalah nama-nama fiktif, ya, nama-nama bikinan saja dari langit. Oleh karenanya, perbuatan Aguan itu yang pertama tidak mengakui pagar laut, jelas-jelas ya. Di persidangan hari ini kita akan persoalkan itu. Yang kedua, laut itu sudah dikapling-kapling, ya, lebih dari 3 hektar lebih itu ya di pinggir pantai itu, di kapling-kapling itu. 300 hektar, maaf, 300 hektar lebih. Bayangkan saja, itu ada sertifikatnya, ya. Jadi benar-benar negara ini akan dipunjujangi, dan BPN tahu itu. Ya, karena ada kopi sertifikatnya yang menandatangani oleh orang BPN. Ya, BPN berarti secara tidak langsung terlibat, gitu ya. Jadi jelas-jelas ini ada laut yang akan dimiliki oleh pihak mereka. Ini jelas, ini nanti akan menjadi persoalan sendiri dan berikutnya akan jadi bagian dari gugatan kita. Terima kasih. Sementara adalah itu. Sampai ada lagi? Pak Sugeng. Oh, Pak Sugeng. Ya, maaf. Habis Pak Sugeng, Bang Rijal, baru saya. Cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan lama-lama, tapi yang terpenting saya sampaikan ada satu berita gembira. Presiden kita, Bapak Prabowo, berada di pihak rakyat. Tanda ini. Jadi Pak Prabowo dalam 100 hari kerjanya kelihatan bahwa beliau berpihak pada rakyat. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan kita, Pak Kozinudin, setelah kita berpanjang lebar, berkeras-keras dengan publik, akhirnya hari ini semua datang, kecuali Pak Erlangga yang dia menggunakan kuasa tapi sekretariat kementerian. Nah ini nggak boleh. Jadi nggak ada ceritanya alat negara untuk membela pribadi itu nggak ada. Oke. Jadi kesimpulannya, tidak usah khawatir dan kita terus berdoa. Bapak Prabowo yang pernah jadi teman saya juga, saya kenal beliau itu, membela kita, membela rakyat, karena memang rakyat yang dirugikan, ditindas. Itulah yang paling penting saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang saya sampaikan. Sudah disebutkan tadi oleh Bapak Sugeng Waras. Jangan ragukan Prabowo. Sekali lagi, jangan ragukan Prabowo 100 hari ke depan. Itu fakta nanti. Lihat nanti gerakan beliau. Saya minta dari pengadilan ini tidak tertunda lagi. Sudah 3 kali, keempat kalinya lagi seperti ini. Macam apa yang seperti begini, hanya soal administrasi. Padahal itu bisa disahkan oleh notaris. Saya harap ke depan tidak ada lagi penundaan setelah yang keempat kalinya ditunda. Demikian, itu yang saya sampaikan, bahwa jangan ragu dengan keputusan 100 hari ini. Kami sudah dapat masukan, kami sudah dapat kisi-kisi bahwa insya Allah akan bertindak dan memihak kepada rakyat. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi sama yang saya akan sampaikan seperti ini nih. Jadi berbesar hatilah, semangat ya, perjuangan ini jangan sampai redup dan berhenti di tengah jalan. Karena ini adalah kemenangan buat rakyat Banten, rakyat seluruh Indonesia. Seperti ini sudah bermunculan di Sumatera, di apa tadi itu yang kemarin itu sudah mangrove itu sudah dicabut-cabut semua itu tuh, sudah di ini nih. Ini sudah bermunculan semua ini. Itu akan habis satu model yang ada sekarang ini yang dilakukan oleh PIK 2 dengan proyek PSN. Harapan saya ke depan para pelaku-pelaku kebijakan untuk mematuhi apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Karena ini dia tidak main-main ini. Presiden memerintahkan kok.
langsung kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Diperintahkan langsung dieksekusi. Tapi saya dengar ada penundaan lagi. Ini hal-hal yang tidak boleh akan terjadi seperti itu. Namanya perintah presiden itu tuh satu, tidak boleh dibantah. Karena hak prerogatif presiden itu memang sudah diundangkan. Apa maunya presiden? Tidak mungkin mengambil kebijakan yang salah. Sekali lagi, harapan saya, patuhi, ikuti saja, jangan kecil hati, semangat terus bangsa Indonesia, rakyat Indonesia untuk maju dalam perjuangan. Ini adalah kemenangan sudah di depan mata kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa pagar mulai dibongkar, jadi dari laut diangkat. Maka itu harus digantikan oleh aguan. Aguannya yang ditenggelamkan. Aguannya harus dibuat ke laut. Jadi pagarnya diangkat, nah, aguannya lelepkeun gitu ya. Itu penggantian namanya. Artinya apa? Kesempatan kita sekarang untuk terus menuntut dan menenggelamkan aguan. Gitu. Kemudian pembongkaran pagar laut juga itu adalah dikombinasikan dengan penangkapan. Nggak bisa, nanti bisa jadi alasan bahwa sudah selesai kok pagarnya nggak ada, walaupun bukti-bukti lain ada. Tapi harus dibarengi dengan penangkapan tuh. Aldi Hanafiah, si Encun, Sandi Marta Praja, yang sudah disebut-sebut namanya. Masa nggak bisa diproses yang begitu? Gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa aguan ini harus dicekal. Bisa-bisa dia kabur, ya, ke Singapura, ke Cina, gitu. Bisa hilang ini. Jadi seharusnya dengan indikasi-indikasi yang sekarang harus dicekal, ya, ditangkal, ya, nggak boleh bisa kabur dia, gitu. Nah, yang ketiga, ini kan proses hukum. Insya Allah rakyat melalui gugatan hukum ini menang nanti dalam perjuangannya. Ya. Kita hancurkan secara hukum dan itu sah. Maka nanti secara politik juga akan diuji. Apakah Prabowo benar membela rakyat atau Prabowo pura-pura saja membela rakyatnya. Diuji saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus ada dua mazhab. Mazhab percaya pada Prabowo, mazhab tidak percaya kepada Prabowo. Baru seimbang itu. Sehingga ujungnya hukum menang, politik menang, para penjahat dihukum. Dan kalau sudah sekarang terbukti itu bahwa adanya pagar itu untuk reklamasi. Jadi untuk membuat tanah yang ditimbulkan. Berarti sudah ada tanda lain juga. Soal HGB tadi. Ini makar. Ini subversif. Maka hukuman bagi pelaku makar dan pelaku subversif mati. Hukum mati minimal 20 tahun. Tapi hukum mati aguan, hukum mati Airlangga, hukum mati Jokowi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa? Ahmad Konstitusi bilang kalau udah pegang bulu-bulu artinya apa ini? Bulu-bulu viral. Oke, teman-teman, ini sebetulnya ada sesuatu yang mendesak ya. Satu, bahwa pencabutan pagar laut itu penting. Harus ya. Walaupun sebetulnya yang wajib mencabut adalah mereka yang memasang, betul nggak? Betul ya. Nah, di sini sikap ada minimal dua institusi, yaitu Polri
dan KKP ini Balelo. Fakta-fakta, bukti-bukti sudah nyata sekali, tapi polisi mengatakan belum ditemukan cukup bukti. Nah, kan? Nggak kelihatan, pagar depan mata tak tampak, ya kan? Aneh gitu. Jadi jangan salahkan rakyat kalau bertanya ada dua kata, wani, piro. Wani, piro. Yang kedua, ini yang lebih seru lagi, Sakti Wahyu Trenggono. Kata Ahmad Rosinuddin, begitu berhadapan dengan Aguan, dia kehilangan kesaktiannya. Orang-orang udah sangat gembira, rakyat gembira, nelayan gembira dicabutin, malah dia geram kalau kata demokrasi.co.id, ya. Geram, pagar dicabuti, stop. Nanti menghilangkan balak bukti lah, piye toh? Yang satu Polri mengatakan belum ketemu bukti-bukti pidana, yang kedua menghilangkan barang bukti. Berarti kan ada bukti takut hilang kan? Betul. Nah ini dua ini kalau mau belain Aguan koordinasi dulu ngomongnya biar sama. Biar nggak malu-maluin. Biar nggak malu-maluin, biar nggak saling serang. Polisi bilang belum cukup bukti, ya. Trenggono bilang jangan dicabut nanti hilang bukti, kan itu bukti berarti enggak? Gitu loh. Berarti nggak kompak mereka dua itu. Yang kedua, ini adalah bentuk balelonya menteri kepada presiden. Bahwa Presiden Prabowo sudah memerintahkan TNI mencabut itu udah bagus, ya. Kita terima kasih walaupun seharusnya kemarin-kemarin. Tapi oke lah, orang bilang nggak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi yang satu mesti kita perhatikan adalah bahwa pencabutan pagar laut itu tidak membuat masalah selesai. Pertama, seharusnya yang mencabut adalah memasang dalangnya yang itu sudah terbukti namanya satu petugasnya diserahkan pada Mehmet, mandornya, ya kan? Desa Limo yang sekarang katanya lari ke Subang di kampungnya ngumpet. Diperintahkan Gozali alias Engcun atas perintah dari Hanafi Lijaya. Dan itu semua adalah orang-orangnya Aguan. Tadi Kang Rijal Fadila mengatakan Aguan harus dicekal. Jangan-jangan udah kabur. Emang sekarang Aguan ada di mana? Nggak tahu, gorong-gorong, di gorong-gorong. Ada yang bisik-bisik ke saya, dia udah gak ada di Indonesia. Dia ketakutan. Karena pertama Prabowo sudah perintahkan pencabutan. Kedua nih youtuber nih, emak-emak nih ngeributin soal pengkaplingan laut. Ya, laut dikapling itu tadi kata teman kita sudah makar. Sudah apalagi namanya subversif. Nah ini kabarnya dia udah kabur. Terakhir saya minta Prabowo melengkapi, menyempurnakan sikapnya. Setelah mencabut, tadi menahan dan memidanakan para pelakunya. Dan yang paling gak kalah penting, dia harus segera mencopot Sakti Wahyu Trenggono sebagai menteri. Karena terbukti Sakti Trenggono ini tidak loyal kepada Prabowo. Terbukti dia justru masih bekerja untuk kepentingan Aguan. Dan ini berarti dia masih menyembah-nyembah kepada Joko Widodo. Betul nggak? Jadi kita tunggu 1-2 hari ini apakah Prabowo akan menunjukkan ketegasannya, menyempurnakan keberpihakannya kepada rakyat dengan cara memecat Wahyu Sakti Trenggono. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang disampaikan bukan Wani Piro, bukan, tapi wes terima piro. Itu yang pertama. Dan yang kedua saya sampaikan ini penting, bahwa sudah beredar 3.120.000 hektar yang sudah dibuat HGB. Ingat, 3.120.000 hektar. Ini kita cek kebenarannya. Kita akan mendatangi nanti BPN melalui semua rekan-rekan lawyer, termasuk nanti koordinatornya. Akan kita cek mana ada laut itu HGB. Mana ada, coba saya mau tanya. HGB itu hak guna bangunan. Mana ada laut ada bangunannya. Jadi Anda biar tahu sudah beredar ini di mana-mana, kebenarannya kita cek
bahwa di sertifikat itu sudah ada 3.120.000 hektar. Ini bukan gila. Ini yang disebut makar yang tadi saya sebut pasal 106, 107. Ancaman pidananya paling kecil adalah 20 tahun. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bersyukur, alhamdulillah, karena dengan terungkapnya kasus ini, akhirnya kita semakin jelas terlihat siapakah pengkhianat bangsa. Ya. Terlihat sudah. Kemudian apalagi kita tadi baru aja pengacara kita bilang kalau laut itu sudah ada hak guna bangun. Aduh, pinternya. Padahal sesuai Menteri dengan zaman Undang-Undang Nomor 33, laut, bumi, gunung dan berserta isinya itu adalah punya rakyat Indonesia. Ya. Jadi memang benar untuk mengenai sertifikat laut itu harus kita kawal lagi, Mama. Terus Semangat. Jangan kita diamkan. Karena kedaulatan dari negara Indonesia itu sudah terancam. Dan sekali lagi, kita akan hafali siapa-siapa aja yang hari ini datang dan pro kepada mereka. Itulah mereka yang sudah menelan cuan dari darah saudara mereka sendiri. Iya. Dengan begitu, kita tetap semangat. Semangat. Siapa kita? Mak-mak dilawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, rakyat Indonesia, ingin mengatakan bahwa pimpinan tertinggi Indonesia saat ini adalah Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau beliau memerintahkan untuk membongkar pagar laut, maka tidak satu orang menteri pun yang bisa menolak perintah itu. Kalau dia tolak, maka setelah dikatakan bahwa dia bisa dipecat oleh presiden. Seret. Kedua, kalau misalnya dikatakan bahwa HGB diperjualbelikan, sudah dikatakan tadi melanggar peraturan Undang-Undang Republik Indonesia. Menterinya Kalau dicabut. misalnya dikatakan bahwa ada izin dari KKP Jawa Barat atau dari BPN Jawa Barat, maka siapapun pemimpin KKP maupun pemimpin BPN Jawa Barat pun melanggar aturan dan mereka pun harus bertanggung jawab untuk dihukum secara hukum keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, saya sampaikan pada Pak Presiden Prabowo, teruskan, jangan hentikan pembongkaran di Banten maupun Dan Bekasi, di mana saja. Dan di mana saja. Karena kita ingin memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga kedaulatan negara kita, dan melawan adanya negara dalam negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau ngomong kok? Ah, mantap. Ini pentolanya. Teriak dulu, ARM! ARM. ARM mantap. Siapa kita? Esa. Siapa kita? Menu. Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Jokowi dan Aguan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aguan CS. Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya. Kami sudah berada di sini. Kapan kalian datang ke sini? Rakyat menantang kalian karena kalian menantang cuma lewat pintu belakang. Jadi ditunggu secepatnya. Tolong Jokowi, jangan jadi pengecut. Aguan, jangan jadi pengecut. Jokowi jangan jadi pengecut. Semua kalian yang sudah dibayar oleh uang rakyat, silakan datang.
ditunggu ARM. Kalau Anda tidak datang, kalian ARM kami yang akan datang ke tempat Anda. Kalau perlu diseret. Kalau perlu digantung, ingat itu. Dan ingatlah, untuk ZZEE, zona eksekutif ekonomi, kalian sudah injak-injak negara dan bangsa ini. Jadi untuk aguan dan pengacara-pengacara, ingat, kalian sedang dibungkam oleh aguan Jokowi. Uang yang kalian terima adalah uang rakyat. Jadi jangan main-main dengan suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Untuk itu kami menunggu kalian. Jangan jadi pengecut ya. Karena rakyat tidak ingin bangsa dan negara ini kalian injak-injak. Kembalikan semua harta tanah yang sudah kalian rampas. Untuk apa? Untuk bayar utang. Jadi untuk aguan Jokowi dan keluarganya, kroni-kroninya ditunggu rakyat, jangan kabur, jangan ngumpet di gorong-gorong. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Mama ARM berharap kepada Bapak-Bapak Menteri, pejabat-pejabat yang sudah dilantik dengan sumpah, berharap supaya kembalikanlah ke hati nuraninya sebagai bangsa Indonesia. Jangan, ayo kita bersatu. Lupakan itu amplop-amplop yang sudah diterima. Kembalikan amplop itu dan kita bersatu menjaga NKRI. Janganlah jadi pengkhianat bangsa. Sebentar lagi kalian akan bebas tugas, purna bakti. Kalian tidak akan dianggap oleh rakyat jelata. Nah, untuk itu sebelum kalian purna bakti, kalian melakukan pernyataan, memberikan pernyataan bahwa kalian sadar, kalian minta maaf kepada rakyat ini. Nah, itu suatu yang sangat terhormat. Kami bangga. Ayo kita bersatu kembali, janganlah dijual harga bangsa dengan amplop-amplop itu. Hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Jangan jatuh ini ya. Ini mama. Udah nggak ada. Ayo. Kacamatanya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya hanya satu aja, misalnya sama Pak Prabowo yang hebat, Pak Prabowo yang ganteng, Pak Prabowo yang jenderal, Pak Prabowo yang segala-galanya. Tapi Bapak, saya yakin, rakyat yakin, Bapak akan membela rakyat. Kami tidak minta apa-apa, Pak. Kami hanya minta tumbuhkan rasa kebangsaan Bapak dan rakyat. Tumbuhkan rasa kebangsaan. Karena negara kita sudah dijajah oleh Cina oligarki melalui obornya. One Belt, One Road. Obor itu adalah suatu program kejahatan yang Cina buat untuk menjajah negara-negara berkembang. Di sepanjang pantai Indonesia, mereka membuat dan membangun infrastruktur untuk menjajah bangsa ini. Jadi jangan pura-pura diam, Pak, dengan obor, Pak. Hati-hati, karena adalah Cina membuat obor sebagai debt trap, hutang yang menjebak bangsa Indonesia, bangsa-bangsa serumpun agar dikuasai oleh Cina. Kami bukannya rasis. Cina itu sudah membuat negara-negara hancur di tangan mereka. Sekarang Indonesia mau mereka hancurkan. Mereka memasukkan narkoba dari pantai-pantai yang mereka bangun. Mereka bangun dermaga-dermaga. Jadi itu adalah kedaulatan yang terjual. Kedaulatan yang terjual itu harus dilindungi dan diambil kembali. Jangan biarkan negara ini hancur di tangan Cina rakus, Cina oligarki, Cina pengkhianat bangsa. Banyak Cina-Cina yang masih baik.
mereka juga ikut sengsara, Pak. Karena Cina-Cina yang baik itu tidak suka dengan Cina-Cina yang rakus seperti Aguan dan Antoni Salim. Tolong, sekali lagi, kami sebagai bangsa Indonesia ingin memberikan rasa kebangsaan, ingin menumbuhkan rasa kebangsaan, ingin menumbuhkan rasa Indonesia Raya yang dipimpin oleh seorang Jenderal Prabowo Subianto agar merebut kembali tanah-tanah, laut, udara yang tergadai kedaulatannya. Seperti kereta cepat, itu adalah proyek PSN yang merugikan negara dan APBN. Oke? Sekali lagi, salam merdeka!